Memang betul bahwa kita sebagai kepala daerah dengan keterbatasan yang ada, kita harus bergerak, tetap bergerak Pak. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, dengan SDM yang ada, kita harus tetap melayani masyarakat. Saya banyak bertemu dengan para kepala daerah, kebetulan begitu mereka dilantik, Ya. muncullah program efisiensi. Betul. Iya kan? Betul. Lalu kemudian transfer dana ke daerah Betul. jadi masalah gitu ya. Pada saat kita mesti harus melaksanakan janji-janji kampanye kita. Betul ya Pak Bupati? Betul. Gimana ini menghadapi situasi ini Pak Bupati? Iya, begitu semua bupati posisi sekarang terkena efisiensi Pak. Iya, betul. Bahkan di Kabupaten Seluma 2025 kena efisiensi, 2026 juga terkena efisiensi. Tapi memang betul bahwa kita sebagai kepala daerah dengan keterbatasan yang ada, kita harus bergerak, tetap bergerak Pak. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, dengan SDM yang ada, kita harus tetap melayani masyarakat. Dengan ada efisiensi ini, otomatis semua pihak tidak bisa maksimal terlayani. Oh, gitu Tetapi ya? program prioritas yang harus kita fokus adalah kesehatan Pak. Kesehatan ya? Kesehatan ini tidak direncana, maka dari itu kalau orang sakit tidak ada rencananya nih, maka dari itu pemerintah harus hadir. Ini terbukti dengan program yang utang BPJS 2024. Utang kepada BPJS ya? BPJS terbayar sebanyak hampir 3 miliar lah. Kemudian utang gaji tenaga kesehatan sudah alhamdulillah 2024 terbayarkan juga. Kemudian pembangunan di puskesmas yang masih disegel pihak ketiga, alhamdulillah kemarin kita sudah bernegosiasi karena sudah dibayarkan 30%, Ya. pihak ketiga berlegowo untuk membuka segel. Jadi prioritas-prioritas inilah yang saya kerjakan agar pelayanan ke masyarakat lebih baik lagi. Pak Bupati, kalau boleh dicerita agak detail sedikit. Ya. Bagaimana cara Pak Bupati, Bang Teddy ini terkait dengan persoalan akrobat anggaran ini? Ya. Betul kan ya? Baik, betul. Ya kan? Ya. Tadi kan disebutkan bahwa kita memang nggak bisa tidak ya transfer dana ke daerahnya dipotong, tetapi kita punya kewajiban untuk melayani masyarakat dan seterusnya. Betul. Nah ini ada beberapa kepala daerah yang kemudian melakukan misalkan mencoba untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan, Ya, betul. atau menggandeng pihak lain ya untuk corporate social responsibility atau CSR. Ya. Bisa diceritakan Bang tadi? Ya baik, jadi dengan keterbatasan anggaran ini, beberapa program yang tidak peruntukannya, ini sebisa mungkin saya tidak laksanakan Pak. Jadi di daerah ini kebanyakan Pak, jadi ada anggaran tetapi digunakan untuk kegiatan yang lain. Oke. Nah inilah yang menjadi nanti hutang. Ya. Kemudian asumsi Pak, asumsi pendapatan daerah itu biasanya dinaikkan lebih dari 2 kali lipat. Nah asumsi inilah yang membuat gap, ada angkanya, tetapi tidak ada uangnya, fisiknya. Nah di zaman saya kemarin alhamdulillah, berapa pendapatan itulah yang harus kita tulis. Optimalkan ya. Jadi jangan jujur saja gitu. Jujur saja. Kalau emang pendapatannya 1, jangan ditulis 3. Ya. Jadi pendapatan 1, gunakanlah 1 itu yang untuk dibelanjakan. Ya. Terkait dengan pekerjasama dengan kementerian, ini tugas Bupati Pak. Jadi selama 10 bulan menjabat, saya beserta Pak Wakil, beserta OPD terkait, memang istilahnya kalau di Jakarta ini silaturahmi Pak. Dengan kementerian menarik beberapa program yang ada di kementerian. Ya roadshow ke kementerian supaya Seluma dapat bagian proyek dari kementerian lah kira-kira. Cuma itulah gitu ya. jalan satu-satunya untuk membangun. Kalau untuk membangun yang besar-besar mungkin kabupaten belum, maka kami secara maraton dengan dinas-dinas terkait terus berkoordinasi dengan kementerian. Tapi upaya itu oke ya Pak Putih? Alhamdulillah Pak, per 10 bulan Kabupaten Seluma ini kalau dinominalkan Pak, dengan beberapa bantuan 10 bulan itu 365 miliar Pak. Ya, bisa lah ya. Ya alhamdulillah Pak, untuk dikit-dikit kita kumpulkan ya totalnya segitu kira-kira alhamdulillah. Dan kalau boleh dijelaskan Pak Bupati, dari program-program kementerian yang netes ke Kabupaten Seluma itu diantaranya apa? Jadi beberapa program yang jelas kita ada, alhamdulillah di Kementerian KKP kita dapat Kampung Nelayan Merah Putih. Oh, Kampung Nelayan Merah Putih ya? Itu se-Indonesia hanya 100 Pak, tahun 2025. Kemudian alhamdulillah di Kabupaten Seluma
mendapatkan 1. Dapat ya? Dapat, alhamdulillah. Kemudian di Provinsi Bengkulu, alhamdulillah ada beberapa titik yang dapat juga. Ini bentuk kerjasama antara Bupati, Pak Gubernur dengan Kementerian KKP. Ya. Kemudian ada beberapa juga impres jalan, Pak. Impres jalan itu karena tadinya kita dapat 3, tapi terkendala waktu pekerjaan, akhirnya kita hanya dapat 1. Tapi alhamdulillah nominalnya luar biasa besar. Oke. Kemudian dari provinsi juga, Pak. Dari provinsi ini alhamdulillah tetap membangun jalan-jalan provinsi yang ada di tiap kabupaten. Ya. Nah ini juga alhamdulillah selama Seluma berdiri, kemarin di Desa Pasar Ngalam itu dibangun jalan provinsi yang sangat panjang sekali. Kemudian ada di Kementerian Sosial itu sangat banyak sekali bantuan-bantuan yang bisa kita dapatkan juga. Hal seperti ini yang kita sinkronkan, Pak, ke Kementerian Pusat dan Kabupaten Seluma ini. Pak Bupati, kita perlu, pembaca kita di seluruh Indonesia itu perlu mendapat gambaran. Ya. Seluma ini hebatnya apa sih? Kayak kalau dengan kata lain itu potensinya apa sih yang bisa kita dongkrak gitu. Baik. Nah. Jadi kalau di Seluma ini, Pak, Seluma ini merupakan perbatasan antara kota Bengkulu ke arah selatan itu adalah Kabupaten Seluma. Ya. Kabupaten Seluma ini kalau kita jalan darat dari Bengkulu sampai Betungan sampai Alas itu jaraknya 3 jam, Pak. Oke. Di Seluma ini kontur alamnya ada pegunungan dan ada pantai. Pantai ya tadi ya. Ya, jadi ada 2 potensi di pegunungan dan potensi pantai. Per hari ini di Seluma itu banyak sawitnya, Pak. Oke. Banyak sawit, alhamdulillah ada 13 pabrik sawit dan insya Allah tahun ini berjalan pabrik minyak goreng, Pak. Oke. Di Provinsi Bengkulu satu-satunya pabrik itu nanti akan berdiri di Kabupaten Seluma. Oh, jadi ada pabrik minyak goreng nantinya yang akan di Seluma ya, Pak? Iya. Untuk nyerap produksi sawit itu tadi? Betul sekali. Jadi apa tadi potensinya sebenarnya di Kabupaten Seluma banyak, Pak, ada di sektor tambang ada, Ya. yang jelas di pesisir juga luar biasa, Pak. Itu di pesisir potensinya itu pasir besi betul kah? Ada beberapa pasir besi, kemudian yang jelas di bidang kelautan ini saya mendorong bahwa di Kabupaten Seluma ini potensinya sangat luar biasa. Ada kampung nelayan, insya Allah tahun ini udah diplot Ya. ada 4 titik lagi. Ya. Kampung nelayan Merah Putih, kemudian ada satu lagi program Kabupaten Seluma yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara. Dan ini lagi diproses, jadi ekonomi biru di Kabupaten Seluma harus jalan, Pak. Gitu ya. Ekonomi biru itu semua ekonomi yang terkait dengan perikanan dan kelautan. Ya. Pak, tadi yang paling menarik itu disebutkan bahwa akan ada pabrik minyak goreng di Seluma. Bisa dielaborasi, Pak? Kira-kira kapan itu akan berdiri dan operasional dan kira-kira apa manfaatnya? Menyerap berapa banyak dan seterusnya, Pak? Atau menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kabupaten Seluma? Iya, jadi kalau pabrik minyak goreng insya Allah tahun ini sudah berjalan, Pak. Semua izin sudah. Tahun 2026 ya? 2026. Oke. Jadi izin sudah tidak bermasalah, sudah selesai, tinggal operasi. Jadi saya sudah ketemu dengan ownernya bahwa insya Allah sehari ini akan menyerap sekitar 500 ton sawit. 500 ton produksi sawit atau CPO? CPO. CPO ya? Jadi menurut data, Pak, data 1 jiwa di Provinsi Bengkulu itu 1 tahun membutuhkan 6 liter minyak goreng. 1 tahun ya? 1 tahun. Ya. Jadi kalau penduduk Provinsi Bengkulu ada sekitar 1,5 juta, kali 6 liter aja produksinya setahun. Hampir 9 dong? Ya, hampir 9 juta liter kira-kira yang ada peluang pasar untuk pemasarannya. Kemudian untuk tenaga kerja, insya Allah pabrik ini berkomitmen, Pak, tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan pabrik di Seluma akan diserap di Seluma. Tapi yang mungkin profesional dia menggunakan tenaga profesional yang lain. Ya, karena memang tidak mungkin semua tenaga bisa dipenuhi oleh masyarakat setempat. Betul ya kan? Ya,